Ini dan secara umum gangguan mental. Secara umum gangguan mental, kalau kita bahas definisi sedikit, ya gangguan mental ini adalah adanya gangguan terhadap jiwa di mana gejala awalnya itu adalah mulai terganggu aktivitas sehari-hari. Nah, ini perlu kita jelaskan juga ya, karena sekarang hati-hati ya, hati-hati ada yang self diagnosis. Nah, apa nih? Self diagnosis. Mendiagnosis diri sendiri. Padahal itu wajar dan normal. Jangan-jangan saya kena overthinking nih. Jangan-jangan saya kena ya general anxiety disorder. Atau ibu-ibu yang baru melahirkan, jangan-jangan saya kena baby blue syndrome. Nah, ini namanya self diagnosis. Ya, jadi gelisah, jangan-jangan saya kena. Ya, jangan juga yang gini. Ya, jangan. Nah, yang kedua adalah, jadi kadang-kadang ada suatu permasalahan kehidupan itu wajar. Kita cemas, sedih, kecewa dalam kehidupan itu wajar. Dan itulah ujiannya. Itulah ujiannya. Nah, sekarang yang perlu diedukasi, terutama dari apa namanya teman-teman psikolog, justru sekarang mulai karena istilah ini kan tersebar ya, ya didapatkan berbagai macam platform sosmed. Nah, sehingga akhirnya self diagnosis. Ya, padahal jadi dikit-dikit butuh healing, dikit-dikit butuh healing, self diagnosis. Padahal itu adalah wajar, begitulah kehidupan. Namanya kehidupan ya, apa namanya pasti ada ujiannya. Ya, sebagaimana Allah pun menjelaskan dalam Al-Quran, ya kami akan uji kalian minal ju, ya, dari kelaparan, minal khauf wal ju, ya, kami uji kalian berupa kelaparan, rasa takut. Itu wajar. Ya, biasanya sih kalau katanya banyak kena Gen Z ya katanya ya. Dikit-dikit butuh healing. Nah, sedangkan generasi milenial sama Gen X bahkan baby boomer, wah dulu saya juga masuk kerja juga tekanannya kayak begini nih. Ya sabar kan gitu ya. Sabar. Begitulah ujian gitu kan kalau pengen sukses. Ya, seperti itu. Nah, ini juga jadi kita perlu jelaskan juga sikap tengah-tengah kita. Jadi jangan sampai self diagnosis, kecewa, sedih, kemudian rasa cemas itu normal, normal ya. Nah, baru sekarang kita jelaskan kapan kita mulai alert, kapan kita mulai waspada. Ketika sudah mulai terjadi gangguan mental. Kapan kita mulai waspada, aduh waspada nih, mental mulai terganggu atau yang disebut dengan gangguan mental. Kapan kita mulai waspada? Kita mulai waspada adalah ketika aktivitas harian kita mulai terganggu, ya, mulai terganggu ya secara signifikan. Ingat ya. Nah, ini ada juga nih bahasa ilmiahnya signifikan. Contoh misalnya ya, misalnya ibu-ibu aktivitas hariannya misalnya ya, ada yang nyapu, nyuci piring gitu ya. Nah, tiba-tiba ketika nyuci piring gitu kan, nyuci tiba-tiba tuh ada apa namanya? Ada piring yang lupa dicuci ya, ataupun sempat keganggu sebentar. Atau yang biasa nyetir tiba-tiba kok salah belok, dan ini terjadi sering banget. Karena apa? Kepikiran sesuatu, mencemaskan sesuatu, ada masuk hayalan-hayalan, ya, mulai curigaan atau paranoid yang disebut ya. Bahasanya curiga terus bawaannya namanya paranoid, masuk hayalan-hayalan yang aneh-aneh namanya waham. Nah, kalau sudah seperti ini kita perlu waspada. Bisa kena yang namanya
gangguan mental. Nah, jadi ini kita harus tengah-tengah ya. Kita tengah-tengah, sekali lagi jangan sampai apa tadi namanya self diagnosis, karena terkadang kita jumpai nih ya, tiba-tiba datang, Ustadz saya kena general anxiety disorder dok gitu ya. Waduh, dari mana tahu nih? Iya, gini gini gini, habis baca, habis ini ya, saya kena general anxiety disorder. Kayaknya gejala-gejalanya mirip dengan saya deh gitu ya. Ya, ternyata setelah kita biasakan ada anamnesis ya. Ini ya, nggak bunyi lagi ya. Oke, jangan harap sana kayaknya ya. Mic-nya ya, ya. Oke, karena memang ada kasus di mana ya, ada iklan sedikit ya. Pindahin belakang. Apanya? Pindahin ke ibu. Oh iya iya, kalau dia menghadap itu bunyi kayaknya ya. Iya iya. Atau posisi. Oh iya, benar. Ya coba lanjut lagi ya. Ini kalau menghadap ke ya bunyi yang hadapnya. Kita kita coba lanjut ya. Mudahan nggak bunyi lagi nih. Nah, ini jangan-jangan speakernya terganggu kesehatan enggak ya? Nah, ini termasuk mulai terganggu nih. Speakernya butuh healing ya. Iya. Atau mungkin ya, dihadap sana ya, harus kebalikan. Iya, speakernya dibalik. Agak maju dikit, maju dikit Pak, biar bisa duduk. Sini 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 ya, di sini bisa. Udah ya. Ya, didapatkan. Bismillah ya. Bismillah. Ah, ini udah. Bismillah. Udah, kita bisa lanjut ya. Ya, kita bisa lanjut ya. Bismillah, kita lanjutkan. Ya, baik. Kita ulangi lagi penjelasannya ya tadi ya. Jadi intinya kita perlu bersikap tengah-tengah ya. Jadi pertama perlu dibedakan ya. Jadi kita ulangi lagi ya. Depresi, cemas, khawatir, kecewa ya. Kecewa, cemas, khawatir itu wajar ya, wajar. Nah, dan yang kita mulai waspada adalah ketika sudah mulai terjadi gangguan mental. Kan ini makanya kita perlu jelaskan supaya
kita bisa menempatkan pada posisinya. Jadi jangan sampai kita jelaskan dulu ya, jangan sampai self diagnosis, jangan sampai juga sudah gangguan mental nggak diperiksa-periksa, nggak sadar. Oke, kita yang pertama dulu ya tadi ya. Yang pertama, jangan sampai kita self diagnosis. Tadi saya ceritakan ada yang datang kemudian langsung bilang, "Dok, saya kayaknya kena apa? General anxiety disorder." Yang kedua juga begitu, habis melahirkan, "Saya kayaknya kena baby blue syndrome deh." Nah, ini kita nggak boleh ya, yaitu self diagnosis. Contohnya ya, kayak tadi dia khawatir, cemas. Dari mana tahu kok bisa general anxiety disorder? Iya, habis baca, nonton konten, lihat-lihat. Sepertinya saya kena. Nah, ternyata setelah dianamnesis, setelah diperiksa, ternyata nggak sampai kena general anxiety disorder. Nggak sampai. Jadi ternyata hanya cemas berlebihan saja. Dan ini wajar karena ada pemicunya. Jadi kalau pemicunya hilang, maka dia hilang juga. Berbeda dengan general anxiety disorder, pemicunya sudah nggak ada, masih cemas. Nah, ini bedanya. Ya, jangan sampai self diagnosis. Demikian juga baby blue syndrome. Ya, baby blue syndrome juga begitu. Sepertinya habis melahirkan, kayaknya saya kena baby blue syndrome deh. Dari mana tahu? Habis baca-baca, habis ini dan sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya jadi pembenaran. Nggak mau ngurus bayi, ya, tidak mau lelah ngurus bayi, tidak mau begadang, tidak mau apa lagi, ganti popok. Kan saya kena baby blue syndrome. Nah, ini jadinya apa? Jadi self diagnosis, jadi pembenaran. Padahal itu semua apa? Itulah kehidupan gitu kan. Yang namanya ujian pasti ada cemas, khawatir, kecewa. Semua ustadz juga sama, saya juga sama, sedih, kecewa, ada aja. Itulah kehidupan. Begitu juga dengan ibu yang apa? Yang baru melahirkan. Ya begitulah ngurus bayi gitu kan ya. Capek, begadang, lelah, kurang tidur, apalagi kalau nggak ada yang bantu. Jangan sampai. Ya, jadi itu kehidupannya. Nah, kenapa perlu seperti ini? Agar kita semua punya mental yang bagus. Atau orang jangan sampai kita punya mental kerupuk. Ya, ada ujian, ada apa, taunya ngeluh, taunya apa. Begitulah ujian harus kita hadapi. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan saya tahu ini semua jadi gangguan mental? Ya, kapan kita tahu? Jawabannya adalah tadi, yaitu tanda awal gangguan mental adalah sudah mulai terganggu aktivitas sehari-hari secara signifikan. Ya, ingat ada signifikannya ini. Contoh misalnya lagi nyetir. Nah, kalau sekali dua kali ngelamun salah belok nggak apa-apa gitu kan ya. Misalnya kepikiran kerjaan kantor ya sekali dua kali. Tapi ketika nyetir, hampir setiap nyetir salah belok, salah apa, dan sebagainya karena kepikiran, karena cemas terus, ya, susah konsentrasi, gangguan pemusatan pikiran. Ini sudah tanda gangguan mental, ya. Kalau mimpi buruknya, ya, tidur kemudian mimpi buruk, bangun sekali dua kali wajar. Itu wajar itu. Mungkin lagi kecapean, kelelahan, atau sedang disebut dengan fatigue kronik. Tapi kalau hampir tiap malam mimpi buruk, banyak yang dipikirkan, ya habis itu kebangun tengah malam, nggak bisa tidur lagi ya. Ini yang serem nih, ya. Masih mending kebangun tidur lagi enak. Kan ini kebangun nggak bisa tidur tidur tengah malam sepi, makin overthinking dan cemas. Ya, ini berarti sudah gangguan. Karena tidur adalah aktivitas sehari-hari. Ingat definisinya apa tadi? Sudah mulai mengganggu aktivitas sehari-hari secara signifikan. Ini baru kita alert, baru kita waspada. Ya, jadi kita perlu tengah-tengah nih ya. Karena saya udah jumpai dua-duanya. Ya, datang-datang langsung nyebutin saya kena general anxiety disorder, oh, gitu ya. Saya kena ini gitu. Wah, hebat sekali nih. Tuh, self diagnosis ya.
Justru self diagnosis ini bikin tambah parah. Nah, kemudian yang selanjutnya juga sama, sudah kena gangguan mental tapi tidak mau diobati. Ini juga bahaya, ya. Ini juga bahaya, ya. Sudah kena gangguan mental, sudah mulai terganggu aktivitas sehari-harinya tapi tidak sadar, ya, tidak sadar atau memang merasa bahasanya sih ya sok kuat, atau bahasa psikologinya disebut dengan ya positif toxicity, ya positif tapi racun. Gejala tandanya apa? Misalnya ditanya ya, kamu gimana, kamu apa namanya, kamu lagi sedih ya, ya kok dari tadi nggak ngetik-ngetik, nggak lanjutin kerjaan. Kan orang teman kantornya ngeliat ya, kamu lagi sedih ya, dari tadi kok nggak lanjut-lanjut kerjaannya. Jawaban dia apa? Oh, nggak apa-apa kok, saya baik-baik aja. Padahal sedang tidak baik-baik saja. Ini namanya positif toxicity. Ya, ini malah bahaya, ya bahaya. Jadi kalau kita sedang tidak baik-baik saja atau sedang kena gangguan mental, yang tanda gejala awalnya apa tadi? Mulai terganggu aktivitas hari-hari. Kayak tadi kan dia di kantor, teman-temannya ngelihat dia kok nggak mulai-mulai kerjaan, ya harusnya mulai menganalisa depan laptop, tapi malah apa puter-puter pulpen, apa namanya buat kerjaan yang lain. Kan temannya ngelihat, kamu di baik-baik aja ya, nggak apa. Terus jawabannya apa tadi? Enggak kok, saya baik-baik aja, santai, saya kuat kok. Nah, ini malah bahaya yang seperti ini. Disebut dengan positive toxicity, yang biasanya kena pada orang tipe people pleaser, gitu ya. Yang penting dia itu senengin orang, padahal sedang ada apa-apa. Ini nggak boleh juga. Jadi kita tengah-tengah ya, tengah-tengah ya, ujian kehidupan hadapi, tapi kalau sudah tidak kuat, karena tidak semua manusia kuat. Ada yang lemah, baik itu faktor lingkungan maupun faktor internal, ya. Baik internal maupun lingkungan, ya. Kita yang tengah-tengah, ya. Dan memang ilmu psikologi modern pun mengajarkan demikian, ya. Jangan sampai, dan orang Indonesia ya qadarullahnya kebanyakan yang positif toxicity ini, ya. Ditanya, oh nggak apa-apa kok, ya aku baik-baik saja, ini biasa kok, nggak apa-apa, padahal sedang tidak baik-baik saja, ya. Kalau kita lihat penjelasan contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, contoh dari beliau yang seperti ini, ya, beliau kalau memang hatinya sedang sedih, beliau sedang sedih. Jadi nggak kayak kita, oh, kayaknya oh nggak apa-apa kok, baik-baik saja gitu ya. Jadi pernah ada hadis ya, hadis saya sampaikan, ada hadis ya, eh, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, itu melihat langsung wafatnya anak beliau, anak laki-laki beliau. Siapa namanya yang terakhir? Ibrahim. Ya, dan beliau menyaksikan wafatnya dalam keadaan yang beliau Ibrahim sesak napas. Ya, ini hadisnya lumayan panjang ya. Jadi Ibrahim itu ya sedang berada di kabilah yang menyusuinya, karena dia masih menyusui ya. Pendapat ya, ada yang mengatakan 17-18 bulan masih menyusui. Nabi pun menjenguknya di kabilah yang menyusui Ibrahim. Kemudian ketika datang dia saksikan Ibrahim itu, kalau terjemah enaknya itu sedang napasnya sedang sesak satu dua, terus gitu terus akhirnya sampai wafat. Nah, jadi Nabi SAW diuji melihat langsung wafat anaknya yang masih bayi, ya. Kira-kira gimana, kira-kira kita pasti sedih ya. Itulah ujiannya Nabi SAW, melihat langsung wafatnya dan dalam keadaan sesak. Wah, kurang lebih seperti itu ya, sesak gitu dilihat langsung. Bayangin ya, anak 17 bulan, 18 bulan ya, sesak napas sampai meninggal, dilihat oleh Nabi. Kalau meninggal langsung kan ya kan lebih ringan ya, tapi begitulah ujiannya Nabi, berat. Sengaja Allah pilihkan yang berat-berat. Ditambah lagi Ibrahim ini adalah anak laki-laki yang ditunggu-tunggu, karena semua anak laki-laki beliau wafat ketika kecil. Jadi yang sudah ditunggu-tunggu,
ya, kemudian juga wafatnya ketika 17, 18 bulan, ya, sedang lucu-lucunya katanya kalau lahir wafat kan ya udah gitu ya, belum ada kenangan rasanya. Nah, kemudian beliau pun eh, meninggal, diperlihat Allah menakdirkan melihat langsung meninggalnya Ibrahim depan mata beliau dalam keadaan sesak. Dan akhirnya beliau pun qabbalahu wa syammahu, beliau peluk, beliau cium. Kemudian ya beliau menangis, nangis mengeluarkan air mata. Maka faqala lahu Abdurrahman, ya, Ibnu Auf, kemudian sahabat Abdurrahman bin Auf yang mendengar, yang melihat kejadian ini mengatakan, ya Rasulullah, ya anta ya Rasulullah. Jadi sahabat Abdurrahman bin Auf mengatakan, engkau nangis ya Nabi gitu ya. Ya, engkau nangis ya Nabi gitu. Maksudnya kok nangis gitu ya, apalagi nangisnya berlinang air mata keluar deras. Maka beliau mengatakan, ya Ibnu Auf, inna roh, wahai Ibnu Auf, ini rahmah, ini adalah kasih sayang. Ya, innal aina tadma wal qalba yahzan. Nah, beliau pun apa namanya mengakui beliau lagi sedih. Sesungguhnya air mata mengalir dan hati sedang sedih. Ya, jadi ditanya sama Abdurrahman, engkau nangis ya Nabi? Engkau nangis gitu, maksudnya apa ya? Abdurrahman tuh pengen Nabi tuh tegar gitu kan ya, tegarnya tuh langsung apa ya, tegar, kuat gitu kan. Tapi Nabi air matanya deras ngalir, ya sampai Abdurrahman, anta ya Rasulullah gitu ya, engkau nangis gitu. Ya, dia katakan iya, ya innal aina tadma wa qalba la yahzan. Sesungguhnya air mata mengalir, hati sedih. Memang lagi sedih gitu. Ya, wala naqulu illa ma yarda rabbuna. Kami tidak mengatakan apa yang kecuali apa yang Allah ridho. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Dan kami berperpisahan dengan engkau wahai Ibrahim, kami bersedih. Nah, kita lihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya beliau pun apa? Beliau pun ditanya sedih apa enggak, jawabannya ya sudah sedih. Nah, kadang-kadang kita nih, termasuk saya orang Indonesia, ini memang ke orang Indonesia tuh begitu ya. Orang Indonesia itu antara nggak enak, gengsi atau apa. Orang Indonesia itu kalau ditanya, baik-baik saja kok, nggak apa-apa, easy, gampang. Padahal dalam hatinya lagi sedih, pecah, hancur. Ini yang apa namanya, yang tidak boleh. Ya, jadi kalau kita ringkas tadi, ya kita ulangi banyak iklan tadi ya. Jadi intinya sedih, kecewa, khawatir, wajar. Itulah ujian kehidupan. Jangan sampai kita mental tempe, mental kerupuk, ya dikit-dikit butuh healing, berusaha lari dari masalah. Wajar, ya wajar ya. Ada sedih dan bahkan disebutkan juga bahwasanya kita itu makhluk sosial. Pasti ada, tidak semua manusia yang kita jumpai baik. Nggak semuanya baik. Pasti ada yang baik, ada yang buruk. Orang baik semuanya kan? Ya kan? Enggak. Allah menakdirkan, bahkan disebutkan wasabaru ala adzanas. Disebutkan dalam hadis. Yaitu apa? Bergaul dengan manusia dan bersabar terhadap gangguan manusia. Ya kan? Bahkan kita diperintah, kita Islam mengakui kita makhluk sosial. Ilmu psikologi pun bilang kita makhluk sosial. Makanya diperintahkan dalam hadis wa khaliqun nas bihulukin hasan. Bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Diperintahkan bergaul. Jadi kita diperintahkan ya di kantor misalnya, ya gaul, ya kenallah sama siapa, kenal, jangan diem-diem wae di kantor misalnya kan. Di kantor kita ya udah gaul ya, kita kenalan sama bos, teman kerja, teman apa, gaul, sapa mereka, ya kemudian apalah kerja tim, ya itu di kantor. Di rumah pun demikian ya, kenal tetangga lah, kenal tetangga, tetangga depan minimal kenal. Wah khaliqun nas, ya bergauliah manusia dengan akhlak yang baik. Di mana lagi? Pasti kita perlu bergaul, berinteraksi.
Nah, ketika bergaul sama berinteraksi itu, tidak semua orang itu baik. Di kantor ada yang baik, ada yang nggak baik pasti. Ya, kemudian di rumah juga sama, ada tetangga baik, nggak baik. Di mana lagi nih? Ya, pokoknya kenalan ya. Bahkan di lingkungan pengajian ada aja gitu ya, teman ya, ikhwan yang baik, ikhwan yang kurang baik gitu ya. Walaupun banyak yang baik. Nah, itulah maksud kita, pasti itulah disebutnya wasobru ala adanas, bersabar dengan gangguan manusia. Jadi kita ini, ya termasuk saya ya, pengennya ketemu orang tuh baik semuanya, padahal nggak mungkin. Pasti, ya, ya tidak mungkin. Kita tuh pengennya bergaul sama orang tuh baik semuanya. Ini nggak mungkin. Pasti ada yang buruk, ada yang akhlaknya rusak. Disinilah kita bersabar, ya, bersabar. Jadi, ya, kita tidak bisa berjumpa dengan yang baik-baik terus. Nah, ini yang perlu kita kita pahami ya. Kita tengah-tengah ya terkait dengan ini. Baik, nah kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya nih, yaitu apa? Apakah ini kurang iman gitu ya? Apakah kurang iman? Nah, ini juga benang merah yang perlu kita sambungkan, ya, perlu kita sambungkan kaitannya ilmu psikologi dengan keimanan. Ya. Karena ada yang ungkapan yang mengatakan misalnya, contohnya ada yang kena gangguan mental, komentarnya apa? Kurang iman, kurang zikir, banyak maksiat gitu ya. Ini banyak maksiat aja paling. Ya, kalau ada orang kena gangguan mental. Ya, apakah bisa kita katakan seperti itu? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Ya, apakah semua gangguan mental, kemudian hal-hal buruk yang terjadi pada kita akibat kurang iman? Jawabannya tidak. Ya, dan saya punya tulisan ya, bahkan saya susun dalam PowerPoint, nanti bisa minta kok filenya ya. Saya kumpulkan fatwa-fatwa ulama terkait gangguan mental. Saya kumpulkan. Ini kalau kita bacakan di siang ini kurang cukup waktunya ya. Saya bacakan satu aja nih dari banyak fatwa tentang keimanan dan gangguan mental. Ada pertanyaan, nah, dari sekian fatwa itu saya sampilkan fatwa ulama terkenal ya, Syekh Muhammad bin Soleh Al-Utsaimin. Saya bacakan apa namanya pertanyaannya. Su'ila Syekh, ditanya Syekh, ya kuntu tusibuni al-ala alamun kathiratun waqti abun wa dojar wa khafaqatul qalbin wa buka. Aku ditimpa penyakit yang banyak, iktab, depresi, dojar, jenuh, capek, lelah, kemudian jantung berdebar-debar, kemudian juga buka, sedih yang mendalam. Ya, kemudian dia bilang wa kuntu ahtasibul ajra wa thawab. Aku sebenarnya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Walakin qala li syakhs. Tetapi ada yang berkata kepadaku, hadza dalilun ala dhafil iman. Ini tanda kurang iman. Maka fahal hadza sahih? Apakah ini benar? Ya, iktiab, depresi, jenuh, capek, jantung berdebar-debar, cemas, sedih yang mendalam. Apakah ini tanda dalil dhaful iman? Jawaban beliau, hadza laisa min dhafil iman. Ini bukan tanda lemah iman. Bal hadza minal bala. Ini adalah ujian. Ya, allazi yabtali bihi ar-rabb, yang diuji oleh Rabb ya kepada abdahu, kepada hambanya, ayasbiru am la yasbir, apakah dia bersabar atau tidak bersabar. Nah, ini salah satu fatwa ya ulama, termasuk ulama kibar ya, Syekh Al-Utsaimin, insyaallah ini ma'ruf ya, bukan tanda lemah iman. Nah, tetapi memang sempat menyebar bahkan di beberapa kalangan teman-teman pengajian itu ya, kurang sholat aja, kurang zikir, kurang ingat Allah, dan sebagainya. Ini tentu tidak benar.
Mengapa demikian? Nah, ini yang perlu menjadi jembatan antara ilmu psikologi dengan psikologi Islam. Ya, kalau ilmu psikologi Barat, ya Eropa, Jepang dan sebagainya kan mereka nggak kenal namanya iman ya. Nah, mereka tuh hanya mencari yang namanya sebab kauni saja. Mencari sebab apa? Kauni. Ya, kalau cemas ya memang ada yang menyebabkan cemas di masa akan datang. Kalau depresi berarti ada suatu kekecewaan mendalam di masa lalu. Ya, ini sebabnya. Nah, sedangkan kita ada namanya sebab syar'i yang Allah jadikan sebab meskipun bukan termasuk sebab kauni. Di antaranya adalah faktor keimanan. Nah, sehingga dari jawaban fatwa ini ya, jawaban dari fatwa, maka penjelasan ringkasnya adalah gangguan mental bukan tanda pasti kurang iman. Tapi kurang iman bisa menyebabkan gangguan mental. Nah, ini paham nggak nih? Ya, kita ulangi. Gangguan mental bukan tanda pasti lemah iman. Sedangkan lemah iman bisa menyebabkan gangguan mental. Nah, sehingga poinnya adalah kita tidak boleh memvonis orang kena gangguan mental itu lemah, lemah iman, nggak boleh. Lebih baik kita fokus, kita bantu dia supaya bisa sembuh atau mencapai solusinya seperti itu. Dan poin yang kedua juga ya kurang penting juga kita bahas ya. Orang ini lemah iman apa enggak gitu ya. Kan kurang penting ya kita bahas dia lemah iman apa enggak. Emangnya ya tadi kita sampaikan ya iman ya hal goib. Kalau kita di ilmu kesehatan ya, kita tahu tensinya seseorang dengan sphygmomanometer. Kita tahu suhunya seseorang dengan termometer. Tapi tidak ada namanya imanometer gitu ya, nggak ada imanometer. Nah, tapi disitulah namanya amanah bil goibnya. Jadi nggak penting juga kita bahas nih, wah ini lagi naik turun, pantesan. Enggak. Justru kita kalau ada orang seperti ini malah kita fokus mencari solusinya. Ya, solusinya ya motivasi kesabaran, menerima takdir Allah, evaluasi diri, bahkan bertobat kepada Allah. Jadi kita fokus begitu. Dan karena orang yang kena gangguan mental, dua sebabnya. Yang pertama faktor eksternal, ya, lingkungannya. Jadi gangguannya berasal dari luar. Misalnya buruknya pasangan dari luar, ya, ya suami pasangan NPD misalnya, suaminya red flag misalnya, ya, atau istrinya yang apa namanya ya kurang bersyukur, ngeluh terus, ya, atau bisa juga faktor eksternal karena orang tuanya, ya, pengusaha apa namanya luka atau masa kecil pengasuhan atau zaman sekarang disebut dengan inner child ya yang buruk. Demikian juga faktor eksternal misalnya bencana alam, peperangan. Itu semua banyak yang bencana alam banyak yang kena gangguan mental ya, banyak. Makanya kan ada rehabilitasi pasca bencana. Banyak gangguan mental udah mengganggu aktivitas sehari-hari. Tadi definisi mulai mengganggu aktivitas sehari-hari ya. Kemarin waktu saya ke Lombok itu kan ada gempa ya, gempa Lombok kan. Itu trauma. Maka disebut dengan trauma pasca bencana. Traumanya bentuknya apa? Sedang ganggu aktivitas. Jadi kalau sedang duduk-duduk begini ya, tiba-tiba ada misalnya buku jatuh ya, buku jatuh, cuma buku jatuh nih, jedak suaranya begitu, dia langsung cemas, langsung jantung berdebar-debar, mata melotot, langsung keluar rumah. Padahal apa? Cuma dengar suara buku jatuh atau apa jatuh, jeduk gitu aja langsung. Nah, ini sudah gangguan kalau kayak begini, ya udah gangguan.
Ya, cuma dengar dan itu nggak sedikit, banyak yang kena. Cuma sekedar dengar suara dentuman, suara buku jatuh, suara apa langsung lari. Ini udah gangguan ini, gangguan mental lah, ya, gangguan. Apalagi kalau kita bicara kalau kalau gangguan trauma ya pasca bencana itu saya ketemu orangnya. Apalagi trauma pasca perang. Ini lebih dahsyat lagi. Trauma pasca perang ini lebih dahsyat lagi. Ya, kalau ini belum ketemu ya. Tapi baca teorinya lebih dahsyat. Banyak yang trauma, gangguan mental, baik tentaranya, pasukannya maupun yang diserang. Jadi beberapa tentara-tentara juga habis perang tuh banyak yang gangguan mental. Ya, ada yang sampai bunuh diri, ada yang sampai teriak-teriak sendiri. Ya, karena ya dia punya sisi kemanusiaan, tiba-tiba dia ngebantai, dia ngebunuh. Padahal dia nggak tahu, bukan musuhnya dia kan, yang nyuruh perang siapa coba? Yang nyuruh perang siapa? Negara yang suruh perang. Dia mah cuma ini doang. Ya, dia kan maksudnya secara jiwa atau kemanusiaannya nih, ngapain saya bunuh orang ini ya? Kan nggak ada salah gitu. Ya, nggak ada salah. Ya, nggak ada salah. Ya, ngapain saya bunuh? Dia juga sama. Jadi tentaranya aja gitu, tentaranya aja, pasukannya aja banyak kan gangguan mental. Ya bayangin aja ketemu orang nggak ada salah bunuh. Ya apalagi ketika menyerang ya, sebagian lagi diperintahkan bunuh apa orang di tempat dibunuh ya, penduduk sipil dibunuh dan sebagainya, anak kecil dibunuh itu kan gangguan mental loh sedih. Nggak ada salah. Ya makanya perang itu ada yang mengatakan eh, diperintahkan ya oleh orang tua yang saling mengenal, tapi dieksekusi oleh anak muda yang tidak saling mengenal. Paham nggak nih? Jadi antar presidennya kan sering kenal ya, udah tua gitu kan, kan. Tapi yang saling bunuh anak muda yang tidak saling kenal, kan gitu. Tentara-tentaranya gitu. Jadi kalau tentaranya aja kayak begitu, makanya kan aturannya setahu saya, setiap pulang perang mereka nggak langsung dilepas ke masyarakat. Harus apa dulu? Isolasi dulu. Ya 3 sampai 6 bulan pemulihan fisik dan mental. Jadi semua tentara yang baru pulang perang itu dia nggak langsung langsung dilepas ke masyarakat atau pulang keluarga, mereka diisolasi dulu 3 sampai 6 bulan pemulihan. Apalagi ya itu tentaranya, apalagi korbannya gitu. Gimana nggak stres coba ya, misalnya dia punya teman dekat pergi bareng, teman dekatnya meninggal di sisi dia, ini kan gimana tuh? Teman ngobrol, teman apa tadi malam, dia meninggal gimana tuh? Kita aja teman dekat aja ya, teman dekat aja wafat gitu, dengar beritanya gimana tuh? Shock, kadang-kadang kan teman dekat padahal meninggalnya di mana gitu kan. Nah ini teman dekatnya dia, teman dari malam jalan apa meninggal di sisinya. Meninggalnya kena tembak headshot gitu misalnya, gimana coba? Kira-kira goncang nggak mental tuh? Kan gitu kan? Nah, jadi ini namanya apa? Disebut dengan faktor eksternal. Nah, inilah jawaban kenapa gangguan mental itu tidak bisa kita vonis dengan lemah iman. Karena bisa jadi sebabnya apa? Faktor eksternal. Ya, eksternal. Coba kita datang ke korban bencana. Mereka apa? Mereka ada yang kayak tadi, ada yang trauma, ada yang apa. Terus kita bilang ke mereka, kurang iman aja kalian semuanya ini. Nggak ingat sama, ini kan takdir Allah, Allah yang menakdirkan gempa. Terima dong gitu. Nggak bisa kayak gini. Ya, bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Ya, sehingga tidak boleh tadi penjelasan ulama kita bilang itu lemah iman. Nah, baru yang kedua gangguan mental faktor eksternal, faktor dalam diri kita sendiri. Ya, jadi kenapa gangguan mental? Karena salah kita sendiri. Ya, nah disinilah konsep Islam yang namanya tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan tazkiyah jiwa dan rugi yang mengotorinya. Inilah konsep Islam. Ya, ketika dia tidak mentazkiyah, tidak mentazkiyah
zakkaha, ya tidak mensucikan jiwanya, ya ketika dia tidak mensucikan jiwanya, ini berpotensi kena yang namanya gangguan mental. Ya, makanya tadi kesimpulannya tadi apa? Kurang iman ya bisa menyebabkan gangguan mental, faktor eksternal. Contohnya apa? Gangguan mental. Pertama, ya terlalu terobsesi dengan dunia. Ini bisa menyebabkan gangguan mental. Terlalu terobsesi atau bahasanya tamak, terobsesi dengan dunia. Misalnya apa aja obsesi dunia? Ya terlalu pengen mengumpulkan harta, terlalu pengen dikenal eksistensi, terlalu sering pamer, ya yang ujung-ujungnya adalah namanya bahasa sekarangnya haus validasi. Nah, haus validasi ya. Sering pamer, haus validasi, tamak, ya banyak maunya, banyak inginnya, ya kemudian rakus dan sebagainya. Nah, inilah faktor X dan itu semua sebabnya kurang iman. Nah, inilah sebabnya seseorang bisa kena gangguan mental. Jadi faktor eksternal. Inilah yang disebut dalam nafsa. Janganlah dia menyalahkan, melainkan salahkan diri sendiri. Jadi kadang-kadang kecemasan itu karena kita sendiri gitu loh. Banyak maunya. Kemudian dinasehati nggak terima, ngeyel kan gitu. Ya, ngeyel, nggak terima, ya kan? Salah kita sendiri banyak maunya. Ngeyel dikasih tahu ngeyel. Nah, ini gangguan mental. Contoh misalnya ya, pernah ada orang ke rumah gitu ya. Ini ke rumah saya keluarga. Ini contoh misalnya ya, ini keluarga datang ke rumah saya. Sama dia cerita tanda-tanda gangguan mental ya, susah ngomong, susah ekspresi, sampai nggak tengah malam bangun tidur apa namanya kebangun. Ya dia katanya sudah ke dukun kemana ke sini gitu, tapi masih gitu ya. Sudah kemana-mana nanya. Akhirnya apa namanya ke rumah saya gitu ya. Kemudian ya tanya-tanya-tanya ini pasti ada sebab kalau tidak eksternal internal. Ringkasnya, ini ringkasnya jamaah ya. Jam berapa kita nih? Oh, udah 1 jam kita ya. Ringkasnya, ringkasnya adalah ternyata dia ini memang orangnya rajin, pinter, sehingga dia naik jabatannya cepat di kantor. Tapi yang namanya kantor begitu ya, ya ada yang baik, ada yang buruk ya, ada yang menjegal, ada yang memfitnah, namanya juga jabatan orang rebutan, yang namanya dunia itu orang rebutan pasti, rebutan. Nah, sedangkan dia ini rajin, pinter, agak polos. Nah, jadi ada jabatan, ya, dia dipromosin terus, naik terus. Nah, biasalah namanya kehidupan, nyari dunia. Akhirnya intinya di kantor ada yang jegal, ada yang nggak suka, ada yang fitnah gitu. Ya, nah akhirnya apa namanya tanya gitu. Oh, sebabnya itu. Ya, padahal memang dia naik karirnya naik terus. Ya, nah akhirnya solusinya begini. Ya, kita ajak merenung. Ini kalau jabatan nggak naik, ya, kalau jabatan nggak naik, eh, masih bisa makan nggak? Masih. Kalau jabatan naik, sekolah anak-anak masih bisa dibayar? Masih. Kalau jabatan nggak naik, buat nabung masih ada? Masih gitu. Kalau apa namanya jabatan nggak naik, ya kemudian untuk belanja, rekreasi, healing, jalan-jalan masih ada nggak? Masih gitu. Ya. Berarti kalau begitu, yang jabatan ini dilepas aja, gitu kan? Karena sebelumnya kehidupannya baik-baik saja, ya. Kehidupan dengan jabatan sebelumnya masih enak makan, enak tidur, masih ada tabungan, masih apa, nggak kekurangan gitu kan? Ya, ada gitu.
Nah, setelah mikirin ini malah jadi pusing, jadi stres, jadi apa. Maka solusinya apa? Ya udah yang ini lepas aja. Lepas dulu sekarang, nanti kejar lagi gitu. Ya. Nah, beberapa orang kasus seperti ini dikasih nasihat seperti ini nggak mau. Akhirnya tetap ngejar. Nah, ini kan faktor internal nih berarti ini. Beberapa orang seperti itu. Kenapa gangguan mental nggak sembuh ya? Yang pertama faktor eksternal belum apa belum tidak apa tidak hilang. Perang masih ada, orang yang apa menekan masih ada. Yang kedua internal. Kadang kita juga dikasih masukan nggak terima, nggak melaksanakan, nggak sesuai dengan apa hawa nafsu kita kan gitu. Kita juga udah dikasih tahu masukan nggak mau tapi saya maunya begini. Nah, kan gitu. Ya, itulah kenapa ada yang semua ada yang enggak. Ya, karena ulah kita sendiri. Ya, seperti itu. Ya. Jadi kalau tadi tadi yang tadi tidak terima masukan ya sudah dia stres terus. Kan gitu. Stres terus. Ya, akhirnya ya memang ya udah dilepas aja lebih baik dan alhamdulillah sudah baik. Sudah enak kehidupan. Inilah sebab dari apa? Gangguan mental. Ya. Yang terakhir ya ini karena sudah 14 ya. 1 jam kita ya Masya Allah ya. Udah ngantuk juga nih kayaknya nih. Pengantar tidur. Biar nggak ngantuk mungkin nanti tanya jawab ya. Terakhir ya, terakhir ini tentang eh, ada kisah saya bacakan ya. Sama juga seperti seperti tadi. Jadi ada petugas ya. Ini kisah di Arab Saudi seingat saya. Ada petugas pegawai seseorang yang dia punya perusahaan. Dia bilang begini ya, dulu bos saya, dulu bos saya itu pas orang yang kaya, dermawan, murah senyum, selalu memancarkan aura positif. Dia juga baik ya, dermawan karim gitu. Ya, dan memang dia dulu punya cabang 3. Perusahaannya punya cabang 3. Nah, kemudian setelah cabangnya jadi hampir 17 kayak masalahnya. Sejak cabangnya perusahaan jadi 17, tiba-tiba dia berubah. Gampang marah, sensitif, sudah nggak ramah lagi seperti itu. Jadi dia malah bilang begini, lebih baik bos saya yang dulu aja deh, nggak usah kaya-kaya banget katanya. Justru setelah punya bisnis 17, ya malah tadi jarang senyum, sensitif, mudah tersinggung, nggak ramah seperti dulu lagi. Nah, inilah salah satu sebab berbagai macam gangguan mental itu. Nah, kita banyak maunya, ya dikasih solusi pun kita nggak terima, ngeyel, kita salah sendiri. Seperti itu. Ya, baik mungkin demikian materinya ya. Jadi sudah dapat gambaran insight ya, yang tengah-tengah kita jadi yang tengah-tengah saja dan berbagai macam faktor yang apa yang bisa menyebabkan gangguan mental tadi. Baik, mungkin kita cukupkan dulu materinya dan selebihnya mungkin kita bisa tanya jawab. Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya. Insyaallah. Ya. Oh, oh di bawah. Oh iya, Masya Allah. Oh, kok banyak banget ini. Ini pertanyaannya bisa kita jilid jadi buku kayaknya deh. Iya, dijilid jadi apa? Jadi buku note gitu ya. Iya, iya, iya. Iya, ini kayaknya tidak semua bisa kita anu ya, Insya Allah. Bisa kita jawab nih, mohon maaf, Insya Allah. Ya, kayaknya ini dulu ya. Ya, nih, kalau nggak dijawab ini nanti. Ya, ini ada pertanyaan. Ya, bagaimana pandangan Islam dengan gangguan kepribadian seperti NPD, Narcissistic Personality Disorder?
Apakah ada istilah klasik seperti ujub, takabur, gurur yang tepatnya menggambarkan kriteria NPD? Apakah NPD murni dipandang Apakah NPD murni dipandang sebagai penyakit hati atau gangguan mental yang memerlukan pendekatan medis? Nah, ini bagus nih ya pertanyaannya. Jadi kalau kita bahas dulu dalam ilmu psikologi ya atau ilmu psikiatri modern sekarang, jadi perlu dibedakan antara gangguan mental dengan penyakit mental. Dua hal yang dibedakan. Kalau gangguan mental itu ibaratnya gejala awal, masih gangguan, ya. Itu gangguan, masih gejala awal tadi ya. Tapi kalau sudah penyakit mental, dia sudah benar-benar penyakit, ya. Sudah benar-benar penyakit. Sama seperti sehingga contoh misalnya ini NPD. NPD itu sudah penyakit. Ya, sedangkan gangguannya namanya narsistik saja. Jadi gangguan kepribadian narsistik. Tapi kalau penyakit sudah namanya narcissistic personality disorder. Ini sudah penyakit. Jadi beda gangguan sama penyakit. Contoh misalnya lagi, dan ini sama seperti ilmu penyakit badan. Ya, misalnya kalau dalam diabetes ya, ya jadi diabetes gula darah naik itu belum tentu diabetes. Jadi kalau ada orang, misalnya orang ya minum teh, minum boba gitu ya, minum minuman viral, minum diperiksa gula darahnya naik. Ini belum tentu diabetes. Baru apa? Baru gangguan. Bahasa kita gangguan toleransi glukosa. Baru apa? Gangguan. Belum tentu dia diabetes. Diabetes nanti ada lagi pemeriksaan lebih lanjut. Sudah terpenuhi. Tek 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 baru didiagnosis diabetes. Demikian juga dengan NPD sama gangguan kepribadian narsistik. Nah, kalau gangguan kepribadian narsistik ya masih kayak tadi awal-awal. Tapi kalau sudah NPD sudah penyakit, ya, sudah penyakit. Sebagaimana diabetes, ya kalau kita bilang orang kena diabetes, boleh nggak kita yang normal-normal ini bilang kamu kena diabetes, boleh nggak? Kita yang nggak punya ilmu nih, boleh nggak selain dokter mendiagnosis orang ini diabetes? Hah? Nggak boleh kan, ada ilmunya gitu kan? Nah, sama juga NPD, Narcissistic Personality Disorder juga sama. Hanya bisa didiagnosis oleh psikiatri atau psikolog klinis. Ya, sama. Itu juga udah penyakit. Sebagaimana diabetes, boleh nggak kita yang nggak punya ilmunya ini kasih obat, kasih terapi, boleh nggak? Sama juga, orang NPD juga butuh bantuan profesional untuk menghadapi dan mengobati. Jangan coba-coba menghadapi sendiri. Oke, udah paham belum nih? Paham. Bedanya gangguan sama penyakit. Ya, itu seperti itu. Nah, kemudian kalau kita pakai pendekatan agama Islam, istilah ujub, takabur ya, atau kiber ya, kiber lebih. Jadi NPD itu memang ya namanya penyakit itu udah gabungan berbagai macam gejala kan, NPD ya. Memang ya qadarullah pada sosok NPD ini terkumpul semua sifat-sifat buruk memang. Dari kiber, rohmah, gak punya kasih sayang sama sekali. Ya, pokoknya nggak punya sisi kemanusiaan, menzoliminya nggak tanggung-tanggung, nggak punya bila rohmah, nggak punya rasa kasihan sama sekali. Ya, kiber, sombong luar biasa. Ya, inat, inat itu apa? Ya, inat itu ngeyel, dikasih tahu nggak terima. Ya, dan lebih bahayanya NPD ya play victim. Ya, play victim dan sangat mudah berbohong, kazzab, manipulatif bahasa kita. Ya qadarullah memang pada NPD ini terkumpul semua sifat-sifat buruk.
Nah, jadi kalau NPD ini penyakit, sudah penyakit. Nah, kalau kita pakai pendekatan ilmu syariat, ya dia itu adalah NPD ini terkumpul sifat-sifat, terkumpul beberapa penyakit hati yang kita sebut tadi, ya, kiber, ujub, kadzab, bila rohmah, dan sebagainya. Dia terkumpul seperti itu, ya, terkumpul berbagai macam penyakit-penyakit hati, ya. Nah, sehingga ya solusinya itu adalah ya kita lakukan pendekatan dua-duanya, ya. Kita lakukan pendekatan Islam, ya kita masukkan ya dalil-dalil supaya nggak sombong, supaya tidak takabur, supaya mudah menerima nasihat. Ya, demikian juga nanti ahlinya, ya, psikolog maupun psikiater, dia juga ada ilmunya bagaimana cara mengobati orang NPD ini. Ya, jadi intinya NPD ya sudah penyakit. Nah, dalam ilmu psikiatri atau psikologi, kalau ada kata-kata disorder berarti sudah penyakit. Ya, sudah penyakit. Contoh misalnya bipolar disorder. Contohnya lagi apa lagi? Yang sekarang banyak sih, HDAD, attention deficit hyper activity, apa D-nya? Disorder. Demikian juga ada gangguan mental pada anak namanya conduct disorder. Ini semua sudah penyakit, ya, harus diobati oleh ahlinya. Kita minta bantuan ahli. Ya, jadi kurang lebih NPD itu ya seperti itu gambarannya kalau kita melakukan pendekatan secara syariat, ya penyakit hati, ya penyakit gabungan penyakit hati dalam Islam tadi, atau amrodul qulub, ya dalam istilah kitab-kitab tazkiyatun nafas, amrodul qulub seperti itu, ya. Jadi intinya adalah NPD ini ya harus diobati ke ahlinya, ya. Jadi kalau dia ada tanda-tanda NPD ya harus bawa ke ahlinya untuk berobat. Demikian juga dengan orang yang qadarullah ditakdirkan hidup bersama NPD gitu. Biasanya sih pasangannya, ya, baik laki-laki maupun perempuan, tapi NPD ini lebih banyak laki-laki yang kena. Ya, karena memang laki-laki punya ego dan kepemimpinan. Ya, secara survei NPD lebih banyak pada laki-laki. Ya, biasanya lagi NPD orang tua. Jadi memang NPD penyakit kepemimpinan ini. Yang punya pejabat, publik figur, artis, orang tua ke anaknya, suami ke istrinya, atau istri misalnya istri kaya, janda kaya, nikah sama siapa gitu, ya, itu juga bisa. Jadi memang NPD lebih kena ke arah atas ke bawah, ya, pejabat, artis, publik figur, dan termasuk juga ustadz dan dai bisa, ya, bukan generalisir ya. Kalau kita secara survei adalah kebanyakan yang kena seperti itu, yang posisi kedudukan itu mudah, lebih mudah ya dalam tanda kutip kena NPD seperti itu, ya. Nah, cuma satu lagi yang paling penting dari NPD adalah sekali lagi jangan melakukan self diagnosis. Nah, nggak boleh apa? Melakukan apa? Self diagnosis. Ya, karena ini sama kayak tadi ya, kan ada nggak yang melakukan self diagnosis? Oh, dia kena diabetes gitu ya. Saya kena diabetes ada nggak? Atau ada saya kena kanker nih gitu. Ada nggak gitu? Mendiagnosis orang lain kena kanker atau mendiagnosis diri kena kanker ada nggak? Ya, ya ada sih tapi kan nggak berani gitu. Sama NPD juga begitu. Jadi jangan sampai kita mendiagnosis orang lain, "Ustaz, dia tuh NPD Ustaz," gitu ya. Jangan. Ya tidak boleh mendiagnosis. Ya yang paling gampang ya kita, mungkin yang memudahkan kita bilang suspek aja ya, suspek ya. Gejala NPD gitu. Karena mendiagnosis butuh ahli. Kemudian yang kedua mengatakan orang NPD itu
kurang lebih menjatuhkan kehormatan karena menuduh dia tadi kiber. Ya, pokoknya ya qadarullah memang NPD ini terkumpul semua amrul qulub yang ngeri-ngeri gitu ya dalam Islam gitu ya. Insyaallah ya. Dan memang dalam ilmu psikologi ya, dalam ilmu psikologi itu kalau bisa tidak berurusan dengan NPD, jangan berurusan. Kalau bisa ya. Kalau bisa nggak berurusan, nggak punya hubungan, jangan. Kalau benar-benar NPD seperti itu. Ya, baik itu terkait dengan NPD tadi ya. Kita lanjut ya pertanyaan selanjutnya. Ya, nah ini juga bagus ya. Bagaimana membedakan kondisi yang masih bisa diatasi dengan memperbaiki pola hidup dan ketenangan hati dengan kondisi yang memang sudah perlu ditangani. Nah, jadi kapan sih kita bisa membedakan ya, bisa memperbaiki atau bisa diatasi diri sendiri atau perlu ditangani? Jawabannya tadi yang kita sampaikan. Kalau sudah mulai mengganggu aktivitas sehari-hari berarti sudah butuh bantuan. Karena kita secara umum manusia itu sebenarnya sudah punya kemampuan resistance. Itu bahasa psikologinya. Dia sudah punya kemampuan resisten diri. Ya, jadi sebenarnya kita sudah tahu ya bagaimana cara merawat pikiran dan tubuh kita. Lagi capek, pasti kita jalan-jalan. Lagi jenuh, pasti kita berhenti sebentar. Lagi pegel-pegel, kita pencet-pencet kepala kita. Mata capek, kita kucek-kucek mata kita, kan gitu kan? Jadi sebenarnya manusia sudah bisa. Contoh misalnya lagi banyak pikiran, lagi kepikiran sesuatu. Nah, kita kan kemana tuh? Udahlah jalan-jalan dulu lah. Dengan jalan-jalan, refreshing, dan sebagainya. Nah, kemudian hilang. Alhamdulillah berarti kan. Nah, begitulah ujian. Memang begitu. Ya, stres ya kita gimana caranya? Tapi ketika ada pikiran, dicemaskan, kemudian kita udah jalan-jalan yuk. Nah, pas jalan-jalan masih kepikiran juga, ya. Bahkan nggak tahu jalan pulang. Nah, ini berarti sudah butuh apa? Bantuan, ya, bantuan. Entah curhat ke teman dulu, atau apa, atau ke yang lain-lain, ya. Atau kita bertemu dengan support system namanya, ya. Baru atau dengan tenaga ahli, ya, psikolog atau psikiater. Jadi itu patokannya ya, patokannya. Insya Allah. Ya. Ini ada pertanyaan ya. Ini mau tanya jika seseorang sudah lama hidup dalam ya, jika seseorang sudah lama hidup dalam lingkungan ya, ini sudah mengganggu aktivitas nih, kayaknya. Ya, ya, tinggal signifikan apa enggak gitu kan. Kita lanjutin ya. Jika seseorang sudah lama hidup dalam lingkungan yang penuh tekanan, membuatnya merasa tidak aman, lalu sering cemas, mudah lelah, tidak banyak aktivitas, energi cepat habis, mengalami keluhan fisik seperti rambut rontok, termasuk gangguan mental karena lemah iman. Oke, jawabannya bukan tadi ya. Ini semua bukan tanda lemah iman. Tapi lemah iman bisa menyebabkan ini semua kan gitu. Ya. Nah, sehingga bagaimana mengatasinya? Caranya ya kita menghindari sumber cemas tersebut. Ini kan sering cemas ya. Ya mau nggak mau ya kita hindari sebabnya. Cemas itu kita hindari. Jadi obat kecemasan, ya sumber kecemasannya dihindari kan gitu, ya. Nah, kalau dihindari normal, kalau dihindari sumber kecemasannya itu
sembuh, hilang, ini cemas biasa. Tapi kalau sudah dihindari masih cemas, nah ini ke arah general anxiety disorder, gitu. Jadi ini basic ini, cara menghindari kecemasan, di sumber kecemasannya dihilangkan dulu apa gitu. Dan ini dicontohkan oleh kisah Nabi Musa. Kisah Nabi Musa. Ya, jadi Nabi Musa juga sama cemas. Ya, jadi ketika Nabi Musa disebutkan dalam Al-Quran, Nabi Musa kan pernah membunuh suku Kipti. Ya. Suku Kipti ini suku asli Fir'aun. Ya, Nabi Musa pernah bunuh ya. Dia pernah bunuh ya. Faqaza Musa faqadha alaih. Nabi Musa pukul, sekali pukul mati ya. Dipukul sama Nabi Musa, sekali pukul mati ya. Kayaknya Mike Tyson aja nggak gitu ya. Ini sekali pukul mati. Nah, ternyata yang dipukul siapa? Ya, suku Kipti, sukunya Firaun. Dan Nabi Musa dari Bani Israel. Dan jelas aturannya, ya hukumannya hukum mati juga. Berita ini sampai ke Firaun, ya meskipun Nabi Musa kemudian dimusyawarahkan, dirapatkan, kesimpulannya meskipun Nabi Musa anak angkatnya Firaun tetap dihukum mati. Sehingga salah satu orang di situ jadi ada orang yang tinggal di istana Firaun itu menyembunyikan keimanannya, yaktumu imanahu, dia menyembunyikan keimanan, dia kemudian segera berlari menuju Nabi Musa. Dan Nabi Musa saat itu sedang berada di mana? Di tengah kota. Tengah kota ya. Dia segera lari ke Musa, dia bilang, "Segera tinggalkan Mesir. Kalau ketangkap kamu dibunuh." Maka Allah menceritakan Nabi Musa di saat itu dalam Al-Qur'an, "Fasbaha fil madinati khaifan yataraqqab." Dan jadilah Musa fil Madinah, di tengah kota itu, dia khaifan, takut, yataraqqab. Dia yataraqqab itu asal katanya raqaba yurakib, ya mengawasi. Ya dia apa ya? Yataraqqab itu berarti mengawasi kanan kiri ya. Nah, bahasa kita celingak-celinguk gitu. Lihat kanan, lihat kiri sampai khaifan, dalam keadaan takut. Sehingga menggambarkan Nabi Musa dia khawatir, takut yang lumayan tinggi. Kenapa? Ketangkap, dibunuh. Dan Nabi Musa sedang berada di tengah kota. Kalau di pinggir kan aman nih. Fil Madinah, tengah kota. Ya, ini pasti cemas ya. Saya aja nih kan di sini lagi di tengah, di Jaksel nih kan, tengah-tengah gitu kan. Tiba-tiba ada yang datang, "Ustaz, antum harus keluar dari Jakarta. Kalau ditangkap dibunuh antum." Waduh, saya kalau dapat begitu jadi kepanasan sini nih. Ya kan? Pas keluar Jakarta gimana kan? Pasti lihat kanan lihat kiri nih. Kan gitu kan? Nah, itu cemas. Kenapa dibunuh? Ya. Nah, itu yang dirasakan oleh Nabi Musa. Kenapa? Nabi Musa juga manusia, cemas. Tapi sini lihat poinnya apa? Poinnya apa? Untuk mengurangi kecemasan disuruh apa? Iya, sebabnya dulu ya dia keluar dari kota dong. Iya kan gitu. Ya. Jadi cara menghindari, jadi Nabi Musa pun walaupun Nabi dapat perlindungan dari Allah, kalau tetap dia di tengah kota dan itu sumber kecemasannya, hilang nggak cemasnya? Ya nggak akan hilang kayak gitu. Makanya dia meninggalkan Nabi Musa, dikisahkan saat itu, dan ini dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Beliau lari sekencang-kencangnya sampai sendalnya lepas, atau ada yang bilang nggak sempat pakai sendal. Dia lari sekencang-kencangnya, nggak lihat kanan kiri lagi, sambil lihat kanan kiri lari ya sekencang-kencangnya meninggalkan kota. Bahkan ketika di pinggiran kota, eh, ada yang bilang kotanya itu namanya kota Memphis katanya ya. Namanya kota Memphis. Ya, dia keluar kota sampai pinggiran pun nggak tenang, lari terus. Ya siapa tahu ada yang jaga di pinggir, pinggir terus lari lari terus, khawatir. Ya pokoknya sampai kakinya berdarah, sampai makannya pun apa yang bisa dia raih, makan rumput, makan daun, makan apa, sampai begitu. Itu disebutkan dalam Ibnu Katsir. Terus lari dan sampailah kapan beliau tenang, ketika sampai di kota namanya Madian. Ya, kota Madian itu bagian utara baratnya Saudi. Kota Madian. Barulah di sana dia tenang dan ketemu orang soleh di sana.
ya, barulah dibilang kamu sudah aman di sini. Karena di sini bukan daerah kekuasaannya Firaun. Barulah dia tenang Nabi Musa di Madian tersebut. Ya, sudah keluar dari masjid. Nah, dari kisah ini ya bagaimana caranya? Solusinya ya ini sesuai pertanyaan, ya keluar dari lingkungannya, kan gitu. Keluar atau meminimalkan. Ya, kira-kira apa lingkungannya apa nih? Karena pertanyaannya general, jawabannya general juga. Kan lingkungannya yang penuh tekanan apa ya? Jadi bisa keluar atau gimana gitu. Jadi intinya ya kalau seseorang cemas, ya udah dia harus cari hilangkan sumber apa? Sumber kecemasannya. Dia harus hilangkan dulu. Jadi harus dicari. Nah, biasanya kalau kita ke psikolog atau ke psikiater, ya itulah apa namanya? Biasanya nanti dia bantu kita nyari sumber kecemasannya apa. Baru nanti dicari solusinya seperti itu. Ya, oke. Kita lanjut ya. Bismillah. Ya, Bismillah. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ya, ada seseorang sudah beribadah dan sudah dekat mendekat kepada Allah, selalu bertaubat, tapi sering cemas, sering takut, tidak tenang. Bagaimana cara ngobatinnya? Ini bagus nih ya. Sudah beribadah, dekat kepada Allah, mungkin sering zikir pagi petang mungkin ya. Tobat terus ya, astagfirullah, astagfirullah gitu. Tapi kok cemas terus nih, tidak tenang. Bagaimana caranya? Nah, maka ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, beribadahnya caranya salah. Nah, gitu kan. Ya, cara ngobatinnya salah. Karena beribadah juga butuh apa? Ilmu. Ya, jangan-jangan beribadahnya ini disuruh berzikir malam Jumat Kliwon 999 kalau 993 kali 9,9 kali gitu kan. Nah, jangan-jangan beribadahnya begitu. Ya, kalau kayak begini ya wajar gitu kan. Makanya pertama ada berapa kemungkinan pertama cara beribadahnya dan cara mendekatkan diri kepada Allah yang kurang tepat. Solusinya apa? Belajar ngaji lagi yang benar kan gitu. Ngaji lagi cara beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah yang benar. Ya, sudah kok udah beribadah, ibadahnya gimana? Ya zikir, kul apa namanya? Allahu hu gitu gitu kan harus kan ya. Nah, sambil goyang-goyang kan gitu. Kok masih nggak tenang gitu. Jadi itu caranya ya. Ya, kita perbaiki dulu cara beribadahnya, termasuk niatnya juga ya. Niat beribadah, niat dekat sama Allah diperbaiki dulu. Baru yang kedua, sebabnya apa? Ya, sebabnya adalah ya dicari sebab kauninya. Ya, ini kan baru menempuh sebab syar'inya. Ya, sebab syar'inya apa? Ya, cara mendapatkan ketenangan, ya beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Ini sebab syar'inya. Dan dicari sebab kauninya apa? Yang cemasnya apa? Kayak Nabi Musa dia ya pasti dia ketika dapat berita tersebut pasti dia punya zikir-zikir tertentu untuk menenangkan diri kan dia nabi kan. Tapi sebab kauninya Nabi Musa juga menghilangkan. Ya, contoh misalnya di zaman ini ya, ini banyak orang nggak tenang tuh karena di zaman ini terus terang aja karena banyak utang. Iya, zaman ini banyak. Di zaman ini tuh sangat mudah. Saya makanya pernah buat kajian khusus tentang pinjol, hutang, riba, dan kesehatan mental. Jadi banyak. Zaman ini salah satu yang menyebabkan gangguan mental zaman ini tuh banyak utang. Orang sangat mudah hutang zaman ini. Dan ini penyebab gangguan mental paling banyak. Salah satunya ya. Contohnya ya cemas, tidak tenang karena banyak utang. Nah, biar kita zikir berapa kali, sholat sekian rakaat, hutangnya nggak dilunasinya nggak tenang-tenang dong. Kan gitu. Ya, ya gimana kita cari solusi supaya hutangnya lunas? Karena hutang ini ya memang salah satu penyebab. Ini qadarullah ya. Ini perputaran pinjol dan
Perputaran pinjol dan judol di Indonesia ini hampir 300 T, hampir ya, lebih besar daripada MBG di Indonesia. Jadi ketawa-ketawa gitu ternyata banyak utang. Iya, ini fakta di Indonesia. Ya, jadi ketawa-ketawa, punya apa, utangnya banyak juga. Punya mobil, punya apa, tapi utangnya banyak juga. Ini tidak bisa dibohongi. Perputaran pinjol dan judol di Indonesia hampir 300 T perputaran di Indonesia ini. Karena sangat mudah hutang, sangat mudah hutang. Dan ini utang paling banyak nyebabin gangguan mental. Orang stres, depresi, cemas. Ya, di Indonesia. Ya, angka yang nggak sedikit, angka yang tidak sedikit 300 T, T ya, besar daripada MBG, lebih besar perputaran di Indonesia ini. Ya gimana nggak banyak yang stres, depresi, utang banyak, gampang banget beli mobil, beli HP, beli ini, utang gampang. Ya, dan ternyata ini dibenarkan dalam syariat. Ada amniha. Janganlah kalian meneror diri kalian setelah aman, udah apa, neror diri sendiri. Ditanya oleh para sahabat, apa itu ya Rasulullah? Beliau mengatakan, ad-dain, utang. Hidup udah tenang, udah apa, gara-gara ngutang iPhone nggak tenang, kan gitu ya. Kan? Seperti itu. Jadi dicari sebab apa namanya, sebab sebab kauninya apa dulu, kayak gitu. Ya, sebab kalau banyak utang selesaikan, kalau ada ini selesaikan dong. Ya, baik para jamaah, nampaknya ini terakhir ya. Kita udah bentar lagi asar nih. Ya, ini mohon maaf terakhir ya, tidak semua pertanyaan bisa kita jawab. Coba kita cari nih mana yang sesuai tema nih. Masalahnya ini panjang-panjang kitanya. Ini aja deh. Ini biar. Apakah semua gangguan mental pasti berasal dari lemah iman? Kira-kira apa tadi jawabannya? Tidak. Kenapa tadi intinya ada, kalau secara ilmu psikologi ada sebabnya faktor eksternal, ada faktor internal. Ingat eksternal tadi ya, ya dia dizolimi, tinggal dengan pasangan yang buruk, ya orang tua yang patriarki, ya bahasa sekarangnya. Kemudian ya Pak, trauma pasca bencana, ya pasca perang, itu faktor eksternal. Maksud kita bilang lemah iman nih gitu ya. Orang udah dizolimi lemah iman gitu kan nggak boleh. Ya barulah ada eksternal. Nah ini yang mungkin eksternal ini mungkin lemah iman, ya banyak maunya, nggak percaya takdir Allah, ya dan sebagainya. Udah dikasih masukan ngeyel gitu kan. Karena saya ketemu ada orang stres, nangis nangis segini, kita kasih solusi nggak terima. Gimana ya, dia udah stres juga dia. Ya nangis nangis stres stres dikasih solusi nggak terima gitu. Ya karena nggak sesuai keinginannya dia, dia maunya begini, ya udah ya gimana lagi gitu. Ya jadi bukan gitu ya. Apakah ada faktor lain seperti pengalaman hidup, lingkungan, trauma? Iya, ini namanya faktor eksternal. Apakah perlu berobat? Iya, jawabannya kalau sudah apa tadi berobat? Ya, gangguan aktivitas sehari-hari terganggu secara signifikan. Kemana berobatnya? Fas'alu ahla dzikri kuntum la ta'lamun. Ya udah kepada psikolog atau psikiater. Mereka udah sekolah 4 tahun. Ya psikolog klinik tambah lagi 2 tahun, 6 tahun. Ya, malah psikiatri total sekolahnya 10 tahun. Itu semua itu ilmu dipelajari ya, bukan sekedar main-main. Mereka ada ilmunya gitu. Ya, seperti itu. Baik ya, para jamaah sekalian, alhamdulillah ya. Ini masya Allah ya. Siang-siang ngantuk tapi apa namanya? Kayaknya antusias kayaknya. Nah, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ini juga Sohibul Baitnya juga masya Allah ya, sudah menjamu sekian banyak ini masya Allah ya. Ya, dan alhamdulillah berkah ya, rumahnya penuh. Alhamdulillah masya Allah Sohibul Baitnya nih ya. Sampai di Ikhwannya aja udahan ini. Udah nekuk-nekuk apa? Nekuk-nekuk ini apa namanya? eh Lutut. Lututnya di Ikhwan nih udah ditekuk-tekuk karena nggak muat ini. Ya, masya Allah, mudah-mudahan jadi sumber keberkahan ini ya. Ya buat Sahibul Bait dan para jemaah sekalian yang memang niat kita ikhlas ya mencari ilmu dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita cukupkan.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.